Demi memanjakan syahwat politik kebencian, mereka rela merendahkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai sosok intelektual. Bisa jadi akal sehat mereka telah terkorosi dan digerogoti virus kebencian yang menumpuk hingga membuat mereka jadi bebal dan linglung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Dana Moneter Internasional atau IMF yang sempat keluar-keluar mengkritik pedas kebijakan Presiden Jokowi soal hilirisasi yang menghentikan ekspor bahan mentah nikel ke luar negeri, akhirnya bertekuk lutut dan meminta maaf kepada Indonesia terkait dukungan IMF terhadap aksi yang memprotes kebijakan penghentian ekspor nikel. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto menjelaskan permintaan maaf yang dilayangkan IMF ini langsung dilakukan oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat pertemuan di Amerika Serikat pekan lalu. Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia. Kata Seto dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin 14 Agustus 2023. Pada pertemuan tersebut, kata Seto, IMF juga mengapresiasi program hilirisasi nikel dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas Indonesia. Pada pertemuan tersebut, kata Seto, IMF juga mengapresiasi program hilirisasi nikel dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro di Indonesia. Sejatinya, kata Seto, Luhut dan Georgieva sudah bersahabat lama. Ia mengklaim bahwa pertemuan pekan lalu terjalin dengan cara yang sangat terbuka. Dana Moneter Internasional atau IMF meminta maaf ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, terkait rekomendasi pembatasan ekspor komoditas mineral untuk hilirisasi. Permintaan maaf itu diutarakan oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, kepada Luhut saat bertemu pada 9 Agustus 2023 lalu. Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia, ujar Septian Haryoseto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves dalam keterangan tertulis dikutip Minggu 13 Agustus 2023. Selain meminta maaf, Kristalina lantas mengapresiasi program hilirisasi nikel pemerintah, terlebih program ini sudah berkontribusi signifikan ke perekonomian dan stabilitas makro Indonesia. Adapun, IMF sebelumnya melalui dokumen konsultasi staf IMF atau IMF Executive Board Concludes 2023 Article for Consultation with Indonesia merekomendasikan pemerintah Indonesia tentang penghapusan pembatasan ekspor komoditas mineral secara bertahap. Dalam dokumen tersebut, IMF juga meminta pemerintah RI untuk tidak memperluas kebijakan larangan ekspor biji nikel ke komoditas lainnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan hilirisasi telah berdampak pada pemasukan negara pada Kamis 10 Agustus. Kepala negara mencontohkan sebelum adanya hilirisasi, ekspor bahan mentah hanya mencapai 17 triliun rupiah dalam setahun. Tetapi, dengan hilirisasi yang digenjot saat ini, pendapatan negara kini mencapai 510 triliun rupiah. Bayangkan saja kita, negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun sama mengambil pajak dari 510 triliun, gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Presiden bahkan mengaku tak takut dengan berbagai protes maupun keberatan sejumlah pihak atas program hilirisasi yang dicanangkannya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, permintaan maaf IMF ini tentu menjadi pukulan yang cukup telak buat ekonom senior yang dikenal songong dan arogan, Faisal Basri. Seperti diketahui di acara Seminar Nasional KTT Indef yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu, ia menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan
kebijakan tolol Presiden Jokowi yang dinilai hanya menguntungkan Cina. Untuk itu sudah semestinya pemerintah melakukan strategi industrialisasi dan bukan hanya sekadar melakukan kebijakan hilirisasi. Menurut Faisal Basri, industrialisasi bisa membuat struktur perekonomian lebih kuat dan sektor industri bisa meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sementara hilirisasi hanya sekadar mengubah biji nikel menjadi nickel pig iron atau NPI atau ferronikel yang 99%-nya diekspor ke Cina. Lebih lanjut, Faisal menilai bahwa produk turunan nikel masih bisa dimaksimalkan lagi pengolahannya lantaran saat ini Indonesia hanya merasakan 10% dari nilai tambah tersebut. Nah, terkait kritik keras Faisal Basri tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap untung besar dari kebijakan hilirisasi. Untuk nikel saja, tegas Jokowi, hitungannya sampai saat ini nilai ekspor produk olahan nikel jauh lebih besar daripada nilai ekspor nikel secara mentah. Nikel yang diekspor mentah setahun nilainya cuma 17 triliun, tetapi nikel yang sudah diolah menjadi beragam produk, nilai ekspornya melonjak menjadi 510 triliun rupiah. Jokowi membeberkan bahwa negara untung dengan mengambil pajak dari proses hilirisasi produk nikel yang diekspor. Mulai dari PPN, PPh, badan dan karyawan, royalti tambang, biaya ekspor hingga beragam PNBP. Menurutnya pajak yang ditarik jelas lebih besar apabila yang diekspor adalah produk olahan, bukan barang mentah. Namun tampaknya begitulah ironi yang terjadi di negeri ini. Nyali besar Jokowi yang berani melawan intervensi WTO dan IMF hingga membuat Jokowi begitu populer dan berwibawa di mata dunia internasional dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, justru dipandang sebelah mata bahkan diberi label anti asing dan aseng oleh para demago kekuasaan yang merasa sok pintar, songong dan arogan. Alih-alih memberikan apresiasi dan dukungan Jokowi yang ingin menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dari intervensi pihak asing, mereka justru melakukan framing jahat kalau Jokowi hanya tampangnya doang yang merakyat tetapi hatinya oligarki yang diduga kuat hanya menggunakan media abal-abal sebagai rujukan. Sungguh menyedihkan memang ekonom senior sekelas Rizal Ramli dan Faisal Basri atau politisi senior seperti Amin Rais kok bisa gampang terhasut oleh maraknya berita-berita hoax yang bisa jadi sengaja di blow up secara berlebihan untuk menyerang dan menyudutkan Jokowi. Demi memanjakan syahwat politik kebencian, mereka rela merendahkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai sosok intelektual. Bisa jadi akal sehat mereka telah terkorosi dan digerogoti virus kebencian yang menumpuk hingga membuat mereka jadi bebal dan linglung. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.